Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Sakur Aditya Putra, NPM 22315025, kelas TE 22A. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang pengenalan Basic Fire. Basic Fire merupakan konsep dasar yang penting untuk dipahami oleh semua orang. Hal ini mencakup pemahaman tentang sumber api, cara penyebarannya, serta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya. Pengetahuan tentang Basic Fire sangat penting untuk keselamatan dan perlindungan terhadap aset-aset penting di lingkungan kerja maupun di rumah. Jenis-jenis limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah B3 cair. Limbah B3 cair adalah jenis limbah berbahaya yang sering dihasilkan oleh industri dan laboratorium. Pengolahannya memerlukan perhatian khusus agar tidak mencemarkan lingkungan. Yang kedua, limbah B3 padat. Limbah padat B3 mencakup berbagai material berbahaya seperti logam berat, bahan kimia, dan limbah medis. Pengolahannya memerlukan penanganan yang hati-hati dan pemusnahan yang tepat. Limbah B3 gas. Limbah gas B3 dapat berbentuk dari proses industri, laboratorium, atau aktivitas pembakaran. Pengelolaannya memerlukan sistem penanganan yang aman dan efektif untuk mencegah dampak negatif bagi lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan limbah B3. Tahap identifikasi. Langkah pertama dalam pengelolaan limbah B3 adalah mengidentifikasi jenis limbah dan menghasilkan serta sifat-sifat. Hal ini sangat penting untuk menentukan cara penanganan dan pembuangan yang tepat. 1. Pemeriksaan bahan. 2. Pencatatan sifat-sifat. Dan 3. Klasifikasi. Tahap penyimpanan. Limbah B3 harus disimpan dalam wadah khusus yang tahan terhadap sifat-sifat yang dimilikinya. Sistem penandaan dan penyimpanan harus memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Penyimpanan sementara. Yang kedua, penyimpanan jangka panjang, dan yang ketiga, penyimpanan sementara akhir. Tahap pengangkutan dan pembuangan. Limbah B3 harus diangkut dan dibuang secara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuangan limbah B3 harus dilakukan di tempat yang telah diizinkan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengenalan tentang limbah non atau B3. Sifat-sifat limbah non dalam kurung B3. Limbah non B3 adalah limbah yang tidak termasuk dalam kategori bahan bahaya dan beracun. Meskipun demikian, pengelolaannya tetap memerlukan perhatian dan kehati-hatian. 2. Klasifikasi. Limbah non B3 dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat fisik, kimia, dan biologisnya. Hal ini sangat penting untuk menentukan cara pengelolaan dan pembuangan yang tepat. Pengelolaan limbah non B3. Pemilihan limbah. Pemilihan limbah non B3 dilakukan berdasarkan kategori dan sifat-sifatnya untuk memudahkan proses pengelolaan lanjutan. Penyimpanan. Limbah non B3 yang telah dipilih harus disimpan dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan dan resiko kecelakaan. Dan yang terakhir, pembuangan akhir. Limbah non B3 yang sudah tidak digunakan lagi harus dibuang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.